Salah satu kelebihan menjadi seorang programmer adalah kita bisa bekerja secara remote atau work from anywhere. Nggak sedikit juga gara-gara kelebihan itu banyak banget orang yang pengen jadi programmer. Pada video kali ini gue akan coba jelasin 5 hal yang gue persiapin biar gue bisa kerja sebagai remote programmer di kantor US. Stay tune terus. Oke, beberapa hal yang perlu kita persiapkan di sini, mulai dari yang pertama, menurut versi gua. Jadi gue sekarang konteksnya itu udah bekerja di perusahaan US sebagai programmer itu kurang lebih 3 bulan. Sebelumnya gua bekerja di salah satu perusahaan Indo, remote juga, tapi di akhir-akhirnya udah mulai hybrid karena di Indo udah mulai kebanyakan hybrid sekarang. Jadi gue waktu itu mulai cari-cari kerjaan remote. Dan di sini gue akan coba share 5 hal yang gue persiapin sehingga gue sekarang bisa kerja remote sebagai programmer di US. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, yang paling fundamental dan paling penting ya guys ya. Skill. Ini nih, harus diingat dengan baik, skills ya. Ini yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena kalau kita nggak punya skill apapun, kita nggak bisa ngebuktiin kita punya kompeten di mana, kita bakal repot bersaing sama global gitu ya. Ini konteksnya nyari kerja remote abroad gitu ya. Jadi saingannya bukan cuma orang Indonesia doang, tapi dengan berbagai orang dari berbagai negara di pelosok dunia. Jadi kita harus punya yang pertama itu skill. Di bidang yang kita gelutin ini ya, di bidang IT gitu ya, ada banyak banget hal atau sangat luas gitu ya cakupannya. Jadi kita harus benar-benar bisa pilih-pilih skill apa yang mau kita kembangin. Nah di sini gue juga bakal coba jelasin roadmapnya sedikit demi sedikit ya. Yang pertama, untuk programmer gue sendiri khususnya itu gue adalah programmer web. Gue fokusnya di web, entah itu bikin UI atau di web servernya gitu ya. Pokoknya gue itu web di bagian full stack. Nanti gue bahas lebih lanjut. Selain web, ada juga mobile. Ini juga udah kepisah nih topiknya. Topik web, topik mobile. Sama masih banyak lainnya seperti sistem programming, terus ada DevOps dan lain-lain. Cuman itu nanti bakal kepanjangan. Jadi gue coba bikin aja di sini si dan lain-lain ya, atau ETC gitu ya. Pindahin ke sini dulu. Oke, kita bahas dulu dari yang web nih. Web juga cakupannya luas. Jadi kita harus benar-benar pilih-pilih atau enggak kita sukanya di mana itu harus tahu. Web ini dia itu bisa FE atau front end, ada juga BE atau back end, dan sekarang juga lagi lumayan booming lagi nih FS atau full stack. Tiga ini nih, web aja punya 3 bagian. Ini bisa kalian ikutin sesuai keinginan atau minat kalian gitu ya. FE skillnya juga banyak nih. HTML, CSS, JavaScript. Ini wajib banget fundamental buat front end. Ketiga, teknologi ini saling berkesinambungan. Pokoknya nggak bisa dipisahin lah. Trio kalau kata mid game lah. Trio mid gitu misalkan. Nah ini nih si trionya tuh HTML, CSS, JavaScript. Terus juga nih kalau misalkan udah fokus di FE, nanti ada lagi kalian akan kenalan sama frameworknya si front end. Misalkan library-nya React.js nih ya. Si React ini punya frameworknya sendiri, Next.js, ada Remix di sini. Banyak lah gitu ya. Terus selain React.js nanti juga kalian ada ketemu Vue.js, ada lagi Svelte. Pokoknya banyak banget pecahan-pecahan dari masing-masing konsentrasinya gitu ya, masing-masing topiknya. Ini baru FE. BE juga ada lagi. Bahasa yang sering ketemu di BE nanti kalian bisa ketemu Java, bisa ketemu Golang di sini. Terus mungkin nanti bakal booming pakai Rust. Jadi masing-masing topik ini bakal punya pembahasannya tersendiri. Ada lagi full stack. Full stack ini biasanya dia udah berupa framework. Contoh di sini
ada Ruby on Rails, terus juga dia ada Laravel, ada juga misalkan Phoenix kalau pakai Elixir, ada Django kalau pakai Python. Jadi luas. Kalau teman-teman lihat di bagian web doang ini tuh luas banget. Pokoknya luas banget lah. Ada front end, back end, full stack. Ini yang harus kita tentukan nanti skillnya. Kita pengen ke web, bagian apa dulu nih? Front end, back end, atau full stack? Nanti dari situ kita tentuin lagi. Back end, oh back end mau pakai apa nih? Golang, Java, Rust. Gitu aja terus nanti. Nanti kita harus pilih secara detail. Kalau gua pilihnya Ruby on Rails. Karena gua di perusahaan sebelumnya itu si projectnya ada yang menggunakan Ruby on Rails, dan gue 2,5 tahun di sana pakai Ruby on Rails, jadi udah kebiasaan pakai Ruby on Rails. Oke, kita lanjut. Kita bahas tipis-tipis lagi yang mobile. Di mobile ini kita juga ada iOS, ada Android, ada yang multi platform. Banyak ya. Ini yang iOS juga nih. iOS dia berarti harus bisa Swift atau mungkin Objective-C. Kalau yang masih lawas ya Objective-C gitu. Android dia bisa pakai Java, pakai Kotlin. Terus multi platform dia ada Flutter, pakai Dart, ada juga yang React Native. Banyak pokoknya. Jadi untuk skill aja tuh kita sebenarnya udah harus pinter-pinter milih mau kemana. Kita harus tentuin sukanya di mana, website kah, mobile kah gitu ya. Jadi harus benar-benar harus benar-benar kita tentuin supaya apa? Supaya fokus. Supaya kita fokus ngedevelop skill kita di bidang tersebut. Ini baru yang skill. Nah, kalau skill udah ketahuan ya, kalian mau pilih yang mana gitu ya. Bentar, kita hapus dulu ini satu kelebihan. Nah, kelebihan sip. Kalau skillnya udah ketahuan, kalian udah fokus mau pilih kemana, misalkan ke web full stack gitu ya. Full stacknya pakai apa? Pakai Laravel, it's okay, great gitu ya. Kalian bisa fokus di Laravel, nanti apply cari lowongan Laravel gitu ya. Sekarang step yang kedua. Yang kedua ini setelah skill, kalian itu akan nantinya kita geser dulu ke sini. Nah gitu. Di skill itu setelah skill nanti kalian akan ketemu lagi nih step yang kedua yang gue siapin, yaitu adalah CV. CV gimana maksudnya? Nah, CV ini ketika kita nulis CV itu tuh sebenarnya kita sedang memperjualbelikan apa yang akan kita bisa kasih ke perusahaan. Ibaratnya tuh kayak HP lah ya. HP kan punya speknya masing-masing. Dia punya RAM berapa, memori internalnya berapa, layarnya LCD atau OLED atau apa gitu ya. Nah, itu tuh si spesifikasi HP-nya itu bisa kita anggap sebagai CV-nya kita. Ada beberapa hal yang perlu di detailin atau dikuatin nih. Yang pertama itu work experience, pengalaman kerja. Kalau misalkan teman-teman belum punya pengalaman kerja atau fresh graduate nih ya, yang baru pengen apply kerjaan, teman-teman bisa memperbanyak yang namanya project atau portfolio. Nah, kenapa nih Bang harus ada dua yang penting ini? Karena nanti HRD itu biasa ngelihat CV itu cuma sebentar, selewat doang gitu. Paling beberapa detik doang. Ngelihat beberapa detik doang. Terus kalau misalkan di CV-nya itu ada work experience yang bagus, project portofolionya bagus, nanti si HR-nya bisa ada interest buat ngelihat lagi lebih lanjut, detail-detailnya gimana gitu. Makanya dua hal ini sangat penting kalau menurut gua di CV. Jadi benar-benar harus dipersiapin si work experience atau si project portfolionya. Nah, kalau si CV-nya udah kita siapin, jangan lupa pakai bahasa Inggris CV-nya anyway, biar lebih bagus dan bisa lebih globally, gak cuma di Indo doang gitu ya. Setelah kita beres setup CV, yang selanjutnya kita akan mana nih. Nah, kita akan ke step
yang selanjutnya yaitu apply kerjaan. Kita akan mulai apply kerjaan. Jadi job seeker platform. Kita akan mulai cari-cari tempat untuk nyari pekerjaannya gitu ya. Nah, yang paling umum dan yang biasa gue pakai, gue tuh sering banget pakai yang namanya LinkedIn. Nah, LinkedIn ini dia itu sebenarnya kayak platform sosial media, cuman kelebihannya dia itu lebih profesional. Jadi di sana kalian bisa jabarin experience-nya kalian, project-projectnya kalian, terus pengalaman kerjanya ada di mana aja bisa dijabarin di situ. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus itu nyari kandidatnya ya lewat LinkedIn. Kalian bisa di DM mungkin sama HRD-nya atau mungkin sama foundernya, bisa aja gitu. Ini salah satu yang gue pakai, LinkedIn. Selain LinkedIn, gue juga ada salah klik ya guys ya. Nah, ini nih. Selain LinkedIn, biasanya gue juga pakai Kaliber. Kaliber normal aja seperti job seeker biasanya, atau karena gue biasa pakai Ruby, gue biasa juga cari-cari di Ruby on Remote. Ini job seeker yang kebanyakan ngasih lowongan buat Ruby gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat bahasa-bahasa lain. Jadi worth it buat dilihat. 3 ini banyak sisanya sebenarnya ya job seeker yang lain. Cuman yang gue paling rekomendasiin itu si ini nih, si LinkedIn. Karena gue juga banyak dapat kerjaan dari LinkedIn. Perusahaan yang sekarang dari LinkedIn, yang sebelumnya juga dari LinkedIn. Jadi worth it si LinkedIn. Itu yang ketiga. Sekarang hal yang gue persiapin yang keempat itu adalah persiapan interview. Nah, ini nih rada-rada mumet di sini nih biasanya nih. Persiapan interview. Biasanya kalau kita mau interview nih, software engineer tuh susah ya interviewnya. Kita tuh biasanya nggak di interview kayak tes apa namanya, psikotes, nggak ada. Kita biasanya langsung aja tes ngoding gitu ya. Nah, yang di tes ngodingnya itu apa? Biasanya masing-masing perusahaan beda, tapi yang paling umum itu yang pertama DSA atau data struktur dan algoritma. Terus selain DSA biasanya ada lagi nih, yaitu tech stack-nya apa yang harus dipersiapin, sama ada lagi yaitu home test. Nah, DSA itu lebih ke logic test. Kalian bisa latihan pakai lead code, HackerRank. Biasa juga kantor-kantor kadang ngambil soalnya dari lead code, dari HackerRank. Jadi beda-beda setiap perusahaan. Kalau misalkan perusahaan itu nggak pakai, biasanya ada home test sama tech stack nih. Misalkan dia pakai Mern stack, ya kalian siap-siap aja home test pakai stack itu. Misalkan stacknya dia pakai Ruby on Rails, kalian bisa jadi home test ngerjain task pakai Ruby on Rails. Nah, tapi yang perlu dipersiapin juga nih flow dari si interview ya. Banyak nih. Flow interview banyak. Biasanya itu ini salah, typo bentar. Interview. Nah, okay. Biasanya itu yang pertama nge-call itu HRD. Abis HR-nya valid, kita tuh akan nanti biasanya dites DSA. Ini entah pakai link lead code atau pakai HackerRank atau dikasih langsung soalnya sama si interviewer. Selain DSA ada lagi, kita biasanya itu ada yang namanya live coding. Nah, ini harus siap-siap nih ya. Pokoknya calon-calon programmer, software engineer harus siap-siap dengan yang namanya live coding ya guys ya. Karena ini bakal sering banget kejadian ketika technical interview. Nih, gue dulu banyak banget gagal di sini. Ini namanya technical interview. Nah, biasanya technical interview itu di interview langsung sama senior engineer. Jadi kalian bakal ngobrol sama senior engineer-nya nanti ngasih, biasanya yang pertama DSA dulu. Kalau DSA-nya lolos baru masuk ke tech stack. Kalau DSA nggak lolos ya udah bye bye, wassalam, jangan harap keterima kerjaannya ya. Bayahna itu mah. Itu live coding, terus technical interview. Jadi ini udah 4 ya preparationnya. Terakhir nih, kalau kalian udah siapin skill, siapin CV, apply job, persiapan interview, satu lagi
bahasa Inggris. Terakhir nih ya, bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena nih ya, kalau teman-teman udah lama belajar nih ya, belajar ngoding, selain untuk komunikasi internasional communication, kalian itu akan menggunakan bahasa Inggris untuk apa? Untuk baca dokumentasi programming itu kebanyakan bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar bahasa Inggris. Nggak harus jago banget, gue juga nggak jago-jago banget bahasa Inggris. Normal aja, yang penting ketika kita ngobrol atau kita writing gitu ya, teman kita atau lawan bicara kita bisa mengerti. Gitu aja buat si bahasa Inggris. Nggak harus jago banget kalian kayak harus IELTS dapat skor sekian ratus kayak orang yang mau kuliah S2 atau S3, nggak harus. Yang penting kalian ngobrol, orangnya bisa paham, udah beres. Cukup sampai situ sih. Itu pendapat gue tapi ya, dan itu yang gue rasakan. Nah, ini adalah 5 step yang gue terapkan. Si 5 step ini ada apa aja? Ada skills. Kok jadi H ini skills gini ya. Jadi ada skill. Terus juga ada apa lagi? Ada skill, ada CV. Terus kalian harus persiapin job seeker platformnya. Gue rekomen LinkedIn. Kalian persiapin interview ada data struktur, text tag. Terus nanti kalian bakal live coding, siap-siap live coding anyway. Sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris khususnya kalau misalkan mau kerja remote ya harus ngomong bahasa Inggris, karena interviewnya juga pakai bahasa Inggris gitu ya. Itu aja video kali ini tentang 5 hal yang gue persiapkan sehingga gue bisa kerja remote as a programmer gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ada yang didapat dari pembahasan kali ini, dari sharing kali ini. Stay tune terus. Salam programmer best friend.